Ya, Shalom alaihim besim Hamasyiah. Selamat berjumpa kembali dengan kami tentang suara kebenaran, suara kolbu kebenaran. Ya, hari ini saya berada di suatu tempat yang memang luar biasa. Tempat ini milik ya orang tua yang luar biasa dan menyerahkan tempat ini untuk menjadi berkat di kalangan lingkungannya, dan tempat ini digunakan untuk pelayanan kami. Nah, hari ini ada yang bertanya kepada saya tentang Yohanes 17 ayat yang ketiga, ya, yang bunyinya seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, banyak sekali saudara-saudara kita ya yang dari politikus Islam yang sering mengutip ayat ini dan menyatakan menurut mereka ayat ini adalah syahadatnya Kristen. Ya, apakah betul bahwa ayat tersebut adalah syahadatnya orang Kristen? Ya, marilah kita coba untuk menyimak ya dan mempelajari tentang kebenaran kitab. Ya, kitab Injil, ya, kitab orang Kristen ya hanya bisa dipelajari menurut sudut pandang kekristenan. Ya, jika saudara hanya mengutip-ngutip ayat dan tidak tahu tentang sejarah, tentang hermeneutiknya, tentang apolitiknya, ya saudara tidak akan mendapatkan apa-apa kalau hanya sekedar untuk mencari kesalahan tentang Alkitab yang ada. Ya, kalau kita simak tentang ayat tersebut, ya, penekanannya adalah pengenalan akan Tuhan dan bukan pengakuan. Kalau syahadat itu adalah pengakuan, ya. Dikatakan kalau saudara kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, artinya dia mengaku, pengakuan satu persaksian. Tetapi di ayat tersebut bukanlah tentang pengakuan, tetapi tentang pengenalan. Kita baca kembali Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya, artinya pengenalan akan Kristus dan Allah. Ya, di sini penekanan akan pengenalan. Ya. Jadi kalau kita simak tentang konteks ayat tersebut, kita baca sebenarnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, jangan kita lihat tentang ayat yang ketiga saja, tapi kita baca ayat di atasnya. Dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadakan ke langit dan berkata, Bapa, ya, perhatikan, Yesus memanggil Allahnya adalah Bapa. Ya, orang Kristen memanggil Allahnya adalah Bapa. Telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Dan Yesus mengatakan, permuliakanlah anakmu. Dia menyebut dirinya sebagai anak Allah, supaya anakmu dipermuliakan engkau. Ya, kata anak ini adalah kata simbolik akan firman Allah. Ya, kalau kita pelajari nanti. Ya. Orang Kristen mengakui bahwa Allah adalah Bapa dan Yesus adalah anak Allah. Ya. Kalau saudara-saudara kita di luar daripada non-Kristen mengutip ayat ini, apakah mereka juga mengakui bahwa Allah itu Bapa dan Yesus itu anak Allah? Tentunya tidak. Itu artinya, ya, bagi mereka hanya mengutip kitab-kitab orang lain dan tidak pernah mempelajari secara mendalam, ya, tentang makna apa sesungguhnya Alkitab itu, makna-makna tersebut. Ya, apakah orang-orang saudara kita Islam percaya bahwa Allah itu adalah Bapa, dan apakah mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Tentunya tidak. Itu kepercayaan hanya sebatas daripada kepercayaan iman daripada kekristenan. Ya, itu sebabnya
Ya, kalau boleh saya sarankan ya, saudara-saudara kita yang sudah keluar, artinya kaidahnya daripada kekristenan, ya lebih baiknya mempelajari tentang kitab mereka yang baru, ya, daripada tidak move on dari kitab yang lama dan akhirnya mengutip-ngutip karena ada dasar mungkin sakit hati yang mendalam. Ya. Ayat kedua dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya, engkau telah memberikan kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Perhatikan, telah memberikan hidup yang kekal. Ya, memberikan hidup yang kekal. Jadi Yesus ya diutus atau diutus ke bumi ini, ya, dan menerima kuasa untuk segala yang hidup dan memberikan hidup yang kekal. Satu contoh, ya, jika saya memberikan seseorang uang, itu otomatis saya punya uang. Ya, jika seseorang saya memberikan permen atau memberikan kue, berarti saya punya kue. Nah, pertanyaannya, ya, Yesus memberikan hidup yang kekal, berarti di dalam pribadi Yesus ada kehidupan yang kekal. Ya, itulah yang nabi manapun tidak bisa mengatakan seperti ini. Segala kuasa diberikan kepadaku dan kuasa untuk menerima hidup kekal. Ya, mengapa Yesus dapat memberikan hidup yang kekal? Karena ia memilikinya, ya. Asal daripada Yesus sendiri adalah dari firman Allah yang mengambil daging, hipostasisnya Allah, energinya Allah, ya, zatnya Allah, kuasanya Allah, hakikatnya Allah. Ya, itu sebabnya Yesus diberikan hidup kekal karena firman Allah tidak bisa mati, dia kekal. Yang bisa mengembalikan manusia pada kekekalan yang asalnya dari kekal. Mengapa Yesus dapat memberikan hidup kekal? Ya, karena memiliki kehidupan kekal itu sendiri. Itu artinya Yesus itu kekal, tanpa diciptakan dan tanpa akhir. Apakah mereka percaya, yang mengutip ayat tersebut, percaya tentang bahwa Yesus adalah tanpa, yang tidak diciptakan, ya, dari awal dan akhirnya? Ya, tentu tidak. Ya, ini hanya keimanan daripada kekristenan. Ayat ketiga baru dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kata satu-satunya Allah yang benar dikatakan dalam bahasa aslinya Alention, Theon. Artinya satu-satu Allah yang kekal, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi artinya sumber kekal itu adalah Allah yang kekal dan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Nah, jadi kalau begitu Yesus Allah melalui Yesus dan bersama Yesus itulah sumber kekal. Karena telah dijelaskan dalam ayat 2, apakah dia nabi dan apakah ada nabi yang menyatakan seperti itu. Dia memberikan hidup kekal dan dia diberikan kuasa. Itu luar biasa. Ya, tidak ada rasul, ya, dan nabi seperti itu yang berani mengucapkan seperti itu selain. Jadi pengertian daripada utusan di ayat yang ketiga tadi, ya, di sini bukan berarti diangkat dalam derajatnya. Artinya diangkat sosok manusia, diangkat dalam derajatnya menjadi rasul. Akan tetapi kata utusan di sini dari suatu tempat, artinya dari suatu tempat, ya, berpindah ke tempat yang lain. Ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38,
dikatakan sebab aku telah turun dari surga, dari suatu tempat, ya, telah turun dari surga. Jadi bukan makna utusan turun dari surga untuk melakukan kehendakku, ya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kata utusan artinya berpindah tempat yang dari surga ke bumi, ya. Itu makna daripada utusan itu sendiri. Itu makna utusan dari surga turun ke bumi. Jadi bukan makna utusan diangkat jadi rasul, begitupun Yesus dibilang rasul. Walaupun Yesus dibilang rasul, ya, juga akan, ya, tetapi rasul yang pengertiannya bukan pengangkatan derajat, tetapi, ya, perpindahan dari tempat yang lain ke tempat yang lain, ya, dari surga ke bumi. Ibrani pasal yang ketiga ayat 1, ya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapatkan bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus, ya. Jadi, apakah ada rasul seperti Yesus yang diutus dari surga turun ke bumi? Ya. Makna utusannya, arti utusannya, adakah rasul yang seperti itu? Saya rasa tidak. Ya, dalam kitab manapun tidak pernah menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi, kita yakin bahwa Yesus sendiri adalah Allah, ya, melalui firman-Nya yang menjadi manusia dan membawa kita kepada hidup kekal. Ya, kita banyak melihat dalam kitab Roma pasal 6, ya, kita tahu bahwa Kristus telah bangkit dari kematian dan Kristus tidak mati lagi, ya, mau tidak berkuasa lagi, artinya Dia kekal dan membawa manusia ke dalam kekekalan. Ya, jika seseorang kekristenan yang ingin kembali dalam gambaran yang awal dalam hidup kekal, ya, harus menyatu dengan Kristus, berteosis dengan Kristus. Yohanes katakan apa? Aku adalah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak berteosis di dalam aku, engkau akan dikumpulkan, ya, dan dibakar. Ya, jadi menyatu kepada Kristus, kembali dalam kodratnya, ya, kembali dalam kodrat ilahi, itu sangat penting. Itulah tujuan kekristenan sebenarnya, seperti itu. Bukan hanya masalah tentang penebusan dosa toh, tetapi, ya, kembali dalam ciptaan awal, ya, bahwa kita diciptakan segambar. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita kembali dalam kejadian pada visi awal Allah, yang bahwa kita diciptakan segambar, ya, yang penuh dengan kemuliaan. Itu sebabnya pada saat kita menyatu dengan Kristus, ya, tubuh kita akan penuh dengan kemuliaan dan terang. Ya, jadi pengerjaan apa yang dikerjakan oleh Kristus? Ya, pengerjaan apa? Penebusan, ya, penebusan dosa manusia, mematahkan maut, ya, Dia mati, masuk ke alam maut dan mengembalikan manusia kepada kekekalan. Itulah yang dilakukan pengerjaan Yesus yang Dia kerjakan, yang diutus dari Bapa. Yang pertama adalah penebusan akan dosa di kayu salib, ya. Lalu mematahkan maut ke alam kematian, ya, dikuburkan selama 3 hari dan bangkit mengembalikan manusia dalam kekekalan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 9. Ya. Jadi, ya, makna ayat di sini, ya, bukan tentang syahadat, tetapi tentang pengenalan secara dalam tentang Allah dan tentang anak Allah yang membawa kita dan menebus kita dalam dosa, yang mematahkan maut dan mengembalikan kita pada kekekalan. Ya, itu aja yang dapat saya bagikan tentang makna tentang ayat Yohanes 17 ayat 3 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.